Penguasa Alam Kayangan, Bab 28, Judul, Pusat Cakra Milik Dewa Surgawi. Sin Awan mengatakan setiap kata dengan tekad tegas. Dia tidak berusaha menghibur Sin Bejo dan Sin Niwang, dia juga tidak bercanda. Itu mutlak ketegasan yang sekaligus juga memaksanya untuk mencapai keputusan itu tidak peduli apapun itu. Kata-katanya menusuk Sin Bejo dan Sin Niwang untuk waktu yang lama. Namun, segera setelah itu, Sin Niwang menggelengkan kepalanya dan matanya menangis menatap. Awan kecil, kau tidak perlu melakukan itu. Aku hanya ingin kau hidup normal dan damai. Tidak apa-apa asalkan kau bisa melindungi diri sendiri. Ketika aku bebas nanti, aku pasti akan menemukanmu. Jadi, kau tidak boleh melakukan hal yang bodoh atau apapun yang berbahaya. Di matanya, dia masih seorang laki-laki yang membutuhkan perlindungannya. Setelah mendengarkan keputusannya, fakta bahwa pikiran itu masih ada dalam pikirannya sudah cukup. Bagaimana mungkin dia bersedia membiarkan dia mempertaruhkan nyawanya dalam bahaya untuk mereka? Jangan khawatir, tentu saja aku akan melindungi diriku dengan baik. Sin Awan tersenyum saat menatapnya. Karena kakek dan bibi kecil ada di sini menungguku. Karena aku belum memenuhi janji yang aku buat pada bibi kecil. Janji, mata Sin Niwang yang cerah berayun sedikit saat dia menatapnya dengan heran. Sin Awan tidak menjelaskan dan berjalan di depan Sin Bejo. Dia berlutut dan mengulurkan tangan. Kakek, aku adalah cucumu, Sin Bejo, dan telah berada di bawah perlindunganmu selama 16 tahun, tapi sekarang saatnya aku untuk melebarkan sayapku. Kau adalah kakekku sehingga cucumu ini tidak akan terus mempermalukanmu dengan menjadi sampah selamanya. Tunggu aku akan kembali. Sebelum aku kembali, kalian harus menjaga diri sendiri. Baik, bagus. Sin Bejo perlahan menganggukkan kepalanya saat suaranya bergetar dan air mata muncul di kedua matanya. Dia maju untuk membantu Sin Awan, mengambil sebuah tablet kayu dari tubuhnya dan meletakkannya di tangan Sin Awan. Awan, keluarga Sin telah mengusirmu dan tidak ada tempat bagimu di kota Klaten. Pusat cakramu telah rusak, kau juga tidak pernah melangkah keluar dari kota Klaten sepanjang hidupmu. Meskipun aku sangat khawatir, tampilan di matamu membuatku merasa nyaman dan lega. Jika kau tidak memiliki tujuan untuk dikunjungi, maka ambil tablet ini dan pergi ke kota yang disebut Boyolali dan carilah orang yang bernama Sikong Amarto. Sikong Amarto datang ke kota Klaten beberapa tahun yang lalu dan karena situasi tertentu, dia menjadi berhutang budi kepadaku dan dengan demikian memberikan tablet ini. Begitu kau menemukannya di Boyolali City, sampaikan tablet ini padanya dan katakan kepadanya bahwa kau adalah cucuku. Mungkin dia bisa mengatur tempat tinggalmu. Bahkan setelah mengatakan bahwa dia merasa nyaman dan lega, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan kekhawatirannya dalam tatapan dan ungkapannya. Cucu yang hampir tidak memiliki kekuatan atau pengalaman di luar kota Klaten hanya bisa tinggal di luar mulai sekarang, tanpa ada yang bisa diandalkan. Bagaimana mungkin dia merasa nyaman? Bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Sin Awan menggenggam tablet kayu tua itu di tengah tangannya dan mengangguk dengan keras. Setelah itu dia berkata, sebelum aku pergi, aku ingin memberi hormat kepada Paman Sin. Sin Bejo mengangguk, senang. Awan kecil. Saat Sin Awan membalikkan tubuhnya, Sin Niwang sekali lagi meraihnya erat-erat dengan kedua tangannya. Tatapannya yang penuh keengganan untuk melepaskan semuanya hampir habis, melelehkan hati Sin Awan. Dia sangat mendambakan dia untuk bisa membawa Sin Niwang dan Sin Bejo pergi. Tapi hanya dengan memiliki hati yang penuh dengan niat dan dorongan hati, dia tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan itu. Setidaknya di tempat yang gelap ini, tanpa siang hari, mereka masih dianggap aman. Bibi kecil, Sin Awan dengan lembut memegangi tangan Sin Niwang dan menatapnya. Aku tidak tahan untuk meninggalkanmu, bahkan lebih dari bibi kecil tidak tahan meninggalkanku. Jadi aku akan kembali secepatnya. Dan saat itu, aku bersumpah, aku akan memenuhi apa yang aku katakan malam itu. Janji yang aku buat pada bibi kecil. Sin Niwang perlahan melunakkan cengkeramannya sementara tangan Sin Awan yang menahan Sin Niwang juga melembut. Lalu dia membalikkan tubuhnya dan berjalan maju dengan langkah kaki yang lamban, tidak berbalik. Itu karena dia takut begitu dia berbalik, dia akan menjadi tidak bisa pergi. Dan dia bahkan lebih takut begitu berbalik, dia akan melihat dua aliran air mata tak terkendali yang mengalir keluar saat dia memutar tubuhnya. Kakek, bibi kecil, dalam 3 tahun, aku pasti akan kembali. Tunggu aku. Janji, aku berjanji. Sin Niwang melihat siluet Sin Awan yang semakin jauh dan menjauh dengan mata buram, tanpa sadar menggumamkannya di dalam hatinya. Tiba-tiba, apa yang dia katakan pada malam itu bergema di dalam hatinya. Jika kau bukan bibi kecilku, aku pasti akan menikah denganmu.
Tiba-tiba, Sin Niwang menutup mulutnya dan dalam sepersekian detik, berusaha sekuat tenaga untuk menahan semua air matanya yang mengalir deras seperti banjir. Pemakaman keluarga Sin. Sambil berdiri di depan makam Sin Agung, pandangan Sin Awan terpaku pada batu nisan tua itu untuk waktu yang lama. Lalu dia berlutut dan bersujud 3 kali, matanya menatap dengan tekad saat dia selesai. Paman Sin, bantuan besar yang telah kau lakukan untuk keluarga Yun, aku, Gunawan, tidak akan pernah melupakannya. Jika hari itu tiba, ketika aku mengetahui bahwa orang tuaku masih hidup, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan mereka dan juga bayi yang mereka bawa pada waktu itu. Putramu, pada hari ketika aku akhirnya mendapatkan kekuatan, aku akan menemukan orang yang membunuhmu hari itu dan membalas dendam untukmu dan untuk kakek. Sin Awan membuat sebuah sumpah di depan makam Sin Agung dan membungkuk lagi setelah bangun sebelum pergi dengan langkah kaki yang berat. Mulai sekarang, aku bukan lagi Sin Awan. Namaku Gunawan. Berita tentang penyiksaan Sin Wawan mengguncang seluruh keluarga Sin dan menyebabkan kerusuhan di keluarga Sin selama sisa malam ini. Sin Pano pingsan cukup lama setelah kemarahannya meniup hati dan setelah terbangun, seperti orang gila, dia memerintahkan seluruh keluarga untuk menemukan pelakunya. Namun, setelah mencari sepanjang malam, bahkan tidak ada siluet atau bekas pelakunya yang bisa ditemukan. Penjelasan terbaik adalah bahwa itu adalah tindakan seseorang di dalam keluarga Sin. Sin Rengkuni juga sangat marah dengan masalah ini, tapi dia hanya marah untuk sementara karena dia hanya merasa sangat kasihan kehilangan budak yang taat dan mampu. Dia bisa mendapatkan budak seperti itu dimanapun yang dia inginkan. Namun, sekarang dia tidak bisa mengembalikan Sin Wawan, yang saat ini tidak menyerupai manusia maupun hantu, jadi pilihannya secara alami jatuh pada orang yang berada di urutan kedua dengan Sin Wawan dalam evaluasi kemarin. Cucu termuda tetua ketiga Sin Ze, Sin Ketus. Jika ini terjadi, Sin Ze dan Sin Ketus pasti akan sangat gembira. Namun tatapan semua orang di keluarga itu menuju Sin Ze berubah, terutama Sin Pano dan Sin Mento. Saat melihat Sin Ze, niat membunuh bisa terlihat tersembunyi jauh di mata mereka. Jika benar anggota keluarga Sin Agus telah melumpuhkan Sin Wawan, maka Sin Ze akan berada di bawah kecurigaan terbesar. Namun ini rupanya bukan perhatian Sin Rengkuni. Sore hari, diantar oleh semua bangsawan kota Klaten, keempat orang padepokan Sin membawa Sin Ketus bersama mereka untuk meninggalkan kota Klaten dan menginjakkan kaki di jalan menuju padepokan Sin. Sebenarnya dengan kemampuan padepokan Sin, sangat mudah bagi mereka untuk mengirim beberapa binatang tenaga dalam terbang. Namun saat ini, di bawah perintah pemimpin padepokan Sin, mereka dilarang menggunakan binatang terbang agar Sin Rengkuni bisa mendapatkan pengalaman. Setelah Sin Rengkuni pergi, Chu Triwi juga bersiap membawa Ning Savitri kembali ke Istana Awan Salju. Guru, setelah mengucapkan selamat tinggal pada ayah dan saudara laki-lakinya, Ning Savitri kembali ke sisi Chu Triwi. Chu Triwi membalikkan badannya, wajahnya seputih salju tak tertandingi sejuk dan elegan. Jarak antara Istana Awan Salju dan di sini cukup jauh. Setelah kau kembali ke Istana Awan Salju, kau mungkin tidak tahu kapan akan memiliki kesempatan untuk kembali. Jangan tinggalkan urusan yang belum selesai yang mungkin kau sesali. Yakinlah, Guru, Savitri sudah dan benar-benar membuat persiapan yang sesuai, jadi aku bisa mengikuti Guru dan berangkat kapan saja. Meski ayah enggan berpisah, dia selalu sangat bersyukur dengan Savitri yang memasuki Istana Awan Salju. Chu Triwi mengangguk. Kalau begitu, kita bisa memulai perjalanan kita sekarang juga. Nyonya selalu ingin bertemu denganmu selama bertahun-tahun sejak aku menceritakanmu kepadanya. Aku percaya bahwa jika dia melihatmu, dia pasti akan menyukaimu. Ayah telah membantu mempersiapkan kuda. Ning Savitri dengan hormat berkata. Tidak perlu. Chu Triwi menggelengkan kepalanya dan berkata, kuda terlalu lambat. Aku akan membawamu kembali menggunakan teknik terbang. Juga, kau harus berhati-hati untuk merasakan perubahan dalam kekuatan energi tubuhku di tengah teknik ini. Ini akan sangat bermanfaat bagi kekuatanmu di masa depan. Mari kita berangkat. Ulurkan tanganmu. Ning Savitri mengulurkan tangannya yang putih halus tanpa ragu. Jelas bahwa teknik terbang Chu Triwi dengan cepat akan membawanya tinggi ke langit. Pikiran ini membuat sedikit kegembiraan dan harapan naik di hatinya. Chu Triwi agak mengulurkan tangan dinginnya untuk memegang tangan Ning Savitri. Dalam sekejap, dingin tubuhnya bergeser dan seni awan salju yang hebat mulai berputar dengan cepat. Tapi kemudian seluruh tubuh Chu Triwi mulai bergetar. Seni awan salju yang baru saja diaktifkan juga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia membalikkan tubuhnya ke arah Ning Savitri, tatapannya yang tak tergoyahkan akhirnya menempel pada Ning Savitri. Jelas bahwa ada semacam keheranan ekstrim di matanya, seolah ada masalah duniawi yang tak terbayangkan. Guru, ada apa?
Tanya Ning Savitri khawatir, karena reaksi Cutriwi yang menakutkan dan tak terduga. Mustahil, ini benar-benar tidak mungkin. Cutriwi dengan bingung terbelalak saat tiba-tiba dia mengangkat tangannya yang lain. Setelah kedua tangannya meraih pergelangan kanan Ning Savitri dan dingin di tubuhnya menyebar. Mata indah Cutriwi kemudian melebar lagi saat seluruh tubuhnya bergoyang-goyang lebih banyak dari sebelumnya. Di wajahnya, ada ekspresi tak beraturan dan takjub heran. Dan sukacita. Dia dengan tegas merampas tangan Ning Savitri saat dia menatap matanya dan benar-benar menjadi tak bisa berkata-kata karena dia sangat terangsang emosi. Ekspresinya membuat Ning Savitri menjadi semakin khawatir. Guru, apa yang sedang terjadi, Savitri? Cutriwi tiba-tiba menyadari detak jantungnya yang berdenyut sehingga dia sadar. Saat menggunakan seni awan salju, pikiran seseorang akan bersandar, sedikit demi sedikit, menuju keadaan yang dingin dan sunyi. Sangat sulit untuk terpengaruh dan bangkit hanya dengan momentum. Tidak diketahui berapa tahun, emosinya tidak terkendali. Katakan pada gurumu ini, apa sebenarnya yang kau alami selama periode waktu ini? Apakah kau menemukan orang yang luar biasa? Atau apakah mengkonsumsi beberapa jenis pil dewa? Aku, Ning Savitri sejenak menatapnya untuk sementara. Secara keseluruhan, seseorang hanya memiliki total 54 pusat meridian. Orang biasa dikaruniai sekitar 10 pusat meridian, sedangkan orang dengan bakat bawaan yang tinggi yang berbakat dengan sekitar 15 pusat meridian. Ketika aku pertama kali menemukanmu, aku menemukan bahwa kau memiliki 21 pusat meridian, sebuah hadiah yang luar biasa yang hanya terlihat satu dalam sejuta. Jika seseorang memiliki pintu masuk yang lebih banyak lagi, kultivasi mereka dan kecepatan kultivasi mereka akan meningkat. Tidak peduli apa, seorang praktisi dengan 20 pusat meridian niscaya akan berkultivasi dan mengaktifkan kekuatan mendalam mereka 2 kali lebih cepat dari seorang praktisi yang lahir dengan hanya 10 pusat meridian. Sangat sulit untuk membuka pusat meridian, karena bahkan butuh waktu 1 abad bagi nyonya untuk membuka dari 7 pintu pusat meridian dan sampai membuka 30 pusat meridian. Di seluruh Pulau Jawa, orang-orang yang telah mencapai keadaan tertinggi dalam membuka 30 pusat meridian tidak mungkin melampaui 5 orang. Alasan mengapa serbuk pembuka cakra, hadiah yang diberikan Padepokan Sin kepada keluarga Sin, dapat mempercepat proses kultivasi itu karena dapat membuka sementara 3-4 pusat meridian untuk waktu yang singkat. Namun, itu hanya efek sementara. Meski begitu, serbuk pembuka cakra masih merupakan obat yang sangat berharga untuk Padepokan Sin. Tapi Savitri, kau, Cutriwi dengan kuat meraih bahu Ning Savitri saat matanya yang indah menatapnya dengan berapi-api. 54 pusat meridian telah dibuka sepenuhnya, dan mereka semua benar-benar telah dibuka secara permanen. Apa kau mengerti apa artinya ini? Ini berarti bahwa kecepatan kultivasi dan aktivasi tenaga dalammu akan hampir 2 kali lipat dari kemampuan nyonya. Ini juga akan menjadi berkali-kali lipat lebih cepat daripada orang biasa. Tidak hanya itu, pengembangan keterampilan tenaga dalam yang kau praktikkan tidak terbatas. Kapanpun tenaga dalammu membuat terobosan, itu tidak akan pernah menemui kemacetan. Ketika semua pusat cakra di 54 pusat meridian telah dibuka sepenuhnya, itulah yang disebut legenda sebagai pusat cakra milik Dewa Surgawi, dan dikatakan bahwa hanya dewa dari legenda yang memiliki pusat cakra ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Pulau Jawa. Savitri, dalam periode waktu ini, apa sebenarnya yang telah kau alami? Kata-kata Cutriwi membungkam Ning Savitri. Tentu saja Cutriwi tahu tentang 54 pintu masuk pusat cakra. Itu adalah pengetahuan umum di antara praktisi tenaga dalam. Dia memahami konsep pembukaan sepenuhnya pusat meridian, tapi hanya masuk akal dalam teori karena tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang mencapai keadaan seperti itu. Telah dikatakan bahwa hanya dewa-dewa kuno yang mampu memiliki pusat cakra milik Dewa Surgawi, itu hanya harapan yang luar biasa yang tidak dapat diperoleh manusia. Sejak pengobatan akupuntur Sin Awan, Ning Savitri merasa bahwa keadaan spiritual dan fisiknya telah meningkat pesat. Penyaluran tenaga dalamnya menjadi sangat mulus. Aliran tenaga dalam juga sama sekali tidak terhalang. Perubahan ini kadang datang dengan perasaan tubuh ini tidak seperti milikku. Setelah mengingat apa yang telah Cutriwi katakan kepadanya tentang pusat cakra milik Dewa Surgawi, Ning Savitri mengalami keadaan syok. 54 pusat meridian dibuka sepenuhnya. Pusat cakra milik Dewa Surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Tapi, sebagai salah satu dari 7 peri awan salju, bagaimana mungkin Cutriwi berbohong? Mengingat kekuatannya di tingkat ke-7 ranah kekuatan langit, bagaimana dia tidak merasakan keadaan tubuh Ning Savitri? Sebagai peri awan salju, Cutriwi telah lama menyingkirkan emosinya,
tapi saat ini dia menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Tapi, bagaimana mungkin aku? Mungkinkah? Karena, di benak Ning Savitri, dia teringat sosok Sin Awan. Dia teringat pagi hari yang mereka lewatkan bersama saat dia mengobatinya dengan jarum perak itu. Dia ingat alasan yang dia berikan kepadanya untuk pengobatan, untuk menghilangkan dingin, dan membersihkan meridian. Dia ingat bagaimana Sin Awan akan benar-benar kelelahan setelah setiap pengobatan. Dia teringat setiap jarum perak yang menusuk tubuhnya. Ada total 54. Itu sama dengan jumlah pusat meridian. Mungkinkah itu dia? Tidak, itu hanya bisa dia. Selain dia, tidak ada orang lain yang telah menyentuh tubuhnya. Dan karena pengobatannya, tubuhnya telah menunjukkan perubahan yang begitu besar. Tapi, dia hanya anggota keluarga Sin, dan juga orang dengan pusat cakra yang rusak. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Bisa dilihat bahwa Ning Savitri tidak mendapat jawaban langsung karena matanya penuh dengan ketidakpastian dan emosi yang kompleks. Cutriwi sangat yakin bahwa dalam kurun waktu singkat beberapa hari, Ning Savitri pasti mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia dengan cepat bertanya, "Savitri, cepat, katakan padaku siapa atau apa yang membuatmu bisa membuka semua pusat meridian?" Itu adalah seseorang. Hanya saja aku tidak berpikir dia bisa sejauh ini. Seseorang? Cutriwi dipenuhi dengan kejutan. Dipanggil apa senior ini? Atau seperti apa dia? Dengan kemampuan seperti itu tidak mungkin tidak ada yang belum pernah mendengar tentangnya. Kemampuan yang bisa mengejutkan semua orang yang berada di bawah langit. Kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan pria dengan kemampuan untuk benar-benar membuka pusat meridian pastinya tidak berlebihan. Jika aku mengatakan bahwa aku adalah seorang dokter ajaib, apa kau mempercayaiku? Kata-kata yang dulu dia abaikan, kini mulai menempati pikirannya. Hanya saja, perasaannya sekarang berbeda daripada waktu sebelumnya. Pada saat yang sama, dia ingat bahwa setelah pengobatan ketiga Gunawan, dia dengan terengah-engah memberitahunya. "Savitri istriku, jika suatu hari gurumu menemukan perubahanmu, jangan memberitahunya itu berkat pengobatanku. Kecuali kau ingin menjadi janda. Satu orang yang dalam waktu singkat bisa membuka pusat meridian orang lain. Jika seseorang dengan kemampuan dan namanya tersebar jauh dan luas, orang bisa membayangkan kegemparan dan bahaya yang akan terjadi dari mereka yang ingin mencari kekuatan ini untuk diri mereka sendiri." Dia bilang dia dokter ajaib. Ning Savitri memiliki wajah yang rumit. Hanya saja, dia tidak mengizinkanku untuk memberitahu apapun tentangnya. Aku mohon maaf. Mendengar Ning Savitri, Cutriwi menjadi sangat kecewa, tapi dia tidak mendesak lebih jauh dan hanya mengangguk. Untuk memiliki kemampuan seperti itu yang bahkan bisa melawan para dewa, dia pasti orang suci dengan kekuatan untuk mengatasi dunia. Mari kita tidak mempertanyakan sesuatu yang kita tidak punya harapan untuk dimengerti. Dalam Pulau Jawa, aku mengenal seorang dokter yang tidak hanya terampil, tapi juga memiliki kemampuan untuk membuka 3 pusat meridian. Dia dikenal sebagai dokter nomor 1 Pulau Jawa. Tapi bila dibandingkan dengan orang nomor 1 Pulau Jawa bahkan tidak cocok untuk menjadi kotoran di kakinya. Ahli tersembunyi seperti yang merawatmu, biasanya berusaha menghindari perhatian publik. Kau menerima pemberiannya dan karena itu kau harus melindungi rahasianya. Savitri diam-diam mengangguk dalam hatinya. Hari-hari itu, setiap pagi dia memperlakukanku sambil menghabiskan kekuatan energinya sendiri. Untuk menghilangkan udara dingin dan membersihkan meridian hanyalah sebuah alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk benar-benar membuka pusat meridian. Savitri akhirnya menyadari niat Gunawan setelah mendengarkan Cutriwi. Dan kemampuan yang bahkan bisa melawan para dewa, kata gurunya, sebenarnya semua dilakukan hanya dengan menggunakan beberapa jarum perak. Siapa sebenarnya dia? Cutriwi memiliki senyum yang sangat menyenangkan di wajahnya. Cara dia memandang Ning Savitri juga telah berubah. Cara dia memandang Savitri berkali-kali lebih bergairah daripada sebelumnya. Dengan sungguh-sungguh, Cutriwi berkata, "Ketika kita kembali ke Istana Awan Salju, aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Nyonya. Aku percaya Nyonya akan sangat senang dan bahkan menerimamu sebagai murid pribadinya. Kau akan memiliki akses ke semua sumber daya di seluruh istana. Mengingat tingkat pelatihan tenaga dalammu saat ini, bahkan jika kau hanya memasukkan sedikit usaha, kau tetap akan menjadi salah satu jenius terbesar di Istana Awan Salju. Dalam turnamen peringkat Pulau Jawa berikutnya, kau pasti akan menjadi terkenal, dan namamu akan dikenal di seluruh kekaisaran. Mungkin karenamu, kita akhirnya bisa melepaskan diri dari penindasan takdir yang berlangsung beberapa ratus tahun di bawah Istana Pedang Surgawi. Nama kami kemudian menjadi nomor 1 di Pulau Jawa. Aku pasti akan bekerja keras dan tidak mengecewakan guru." Ning Savitri mengangguk sedikit saat emosi campur aduk melintas di kepalanya. "Oh,
Benar, Savitri, sejak senior itu memberimu hadiah hebat, dia pasti sangat menyukaimu. Apakah dia meninggalkanmu sesuatu atau memberitahumu bagaimana kau bisa menemukannya? Tanya Cutriwi dengan harapan. Bahkan jika dia 10.000 kali lebih pintar, dia tidak akan bisa menebak bahwa senior ini bahkan terkait dengan sampah yang tidak berguna di mata semua orang, Gunawan. Tidak, Savitri menggelengkan kepalanya. Hah, aku sedikit terlalu serakah. Cutriwi mencoba untuk tidak memikirkannya lagi dan tersenyum, tapi kemudian kecewa. Namun, seharusnya orang yang terampil ini mengunjungi Istana Awan Salju. Meski hanya memberi kita 1 atau 2 nasihat, pasti akan sangat bermanfaat bagi istana kita. Kemudian, Ning Savitri tiba-tiba teringat sesuatu di hatinya. Setelah ragu, Savitri berkata, "Guru," pada saat itu dia menyebutkan bahwa dia sedang mencari 3 hal. Kristal ungu nadi langit, rumput 7 permata, dan sebuah inti dari monster ranah kekuatan bumi. Jika kita bisa menemukan ketiga hal itu untuknya, barangkali dia mungkin akan mengunjungi Istana Awan Salju dan mengucapkan terima kasih kepada kita. Ning Savitri tidak pandai berbohong dan ketika dia mengatakan kebohongan itu, dia bahkan tidak berani menatap mata Cutriwi. Kristal ungu nadi langit, rumput 7 permata, dan sebuah inti binatang ranah kekuatan bumi. Cutriwi menggumamkan nama ketiga item ini dengan suara rendah, dan mengingat nama-nama ini di hatinya. Meskipun barang-barang ini sangat sulit didapat, mengingat kekuatan Istana Awan Salju kami, itu tidaklah mustahil. Aku akan membahas masalah ini dengan Nyonya dan dia akan memutuskan bagaimana menanganinya. Savitri, ayo kita pergi sekarang. Nyonya dan anggota padepokan lainnya tidak akan pernah membayangkan kejutan yang aku bawa kepada mereka. Cutriwi memegang Ning Savitri dan membawanya ke langit. Dalam sekejap mereka mencapai ratusan meter dan menuju ke barat laut. Ini adalah pertama kalinya Ning Savitri terbang di udara. Meski seharusnya merupakan pengalaman yang sangat menggairahkan, hatinya yang penuh gejolak itu disibukkan oleh sesuatu yang lain. Mereka segera melewati batas kota Klaten. Ning Savitri melirik ke belakang, dan air mata terbentuk di matanya saat kota itu semakin jauh. Kegelisahan di dalam hatinya tidak bisa ditenangkan. Pada akhirnya, orang macam apa dirimu? Di dunia ini, siapa yang benar-benar bisa memahamimu? Kau telah memberikanku bantuan yang begitu besar, hanya agar aku tidak dapat melupakanmu. Mulai sekarang setiap kali aku berlatih, aku pasti akan memikirkanmu. Kau diusir dari keluarga, tapi kemana kamu akan pergi? Di mana kamu sekarang? Savitri istriku, apa kau sudah tidur? Wow, Savitri istriku, mengapa kamu menjadi lebih cantik hari ini? Pria selalu mengatakan bahwa istri mereka tumbuh lebih indah dari hari ke hari, dan itu memang benar. Savitri istriku, apakah kamu diam-diam pergi mengambil bunga melati di pagi hari? Jika tidak, bagaimana mungkin kau bisa begitu wangi? Mungkinkah ini wangian wanita legendaris? Savitri, istriku, setelah bulan ini usai dan kau berangkat ke Istana Awan Salju, mungkin kita tidak punya kesempatan lain untuk bertemu satu sama lain. Saat kau pergi, apakah kau akan memikirkanku? Savitri istriku, begitulah dia selalu memanggilnya. Dia berbicara padanya seperti itu di setiap kesempatan yang diberikan. Dia perlahan menjadi terbiasa dengan panggilan itu. Dari sekarang, dia tahu dia tidak akan pernah lagi mendengar seseorang menyebutkan nama itu saat dia merujuknya. Pikiran itu membuat hatinya mengencang. Saat memikirkannya, jantungnya terus terasa sakit. Savitri, apa yang salah? Kenapa detak jantungmu menjadi tidak menentu? Cutriwi meliriknya dari samping. Ning Savitri dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, hanya sedikit rindu rumah. Cutriwi tidak memahami makna sebenarnya di balik makna Ning Savitri saat dia mengatakan rumah. Cutriwi berkata dengan lega. Ketika seorang gadis meninggalkan rumahnya untuk pertama kalinya, biasanya bersikap sentimental. Tapi pada hari latihanmu mencapai ranah kekuatan langit, perjalanan jarak jauh akan menjadi masalah sederhana. Ketika saat itu tiba, akan lebih mudah bagimu untuk kembali saat kau merindukan rumah. Ketika Ning Savitri menyebutkan rumah, Cutriwi secara alami memikirkan satu orang. Dia dengan santai berkata, "Adikmu, aku ingat namanya, Ning Bima. Kemarin, aku mengambil kesempatan untuk memeriksa pusat cakranya. Dia secara alami lahir dengan 9 pusat meridian. Meski bakatnya biasa-biasa saja, pusat cakranya secara keseluruhan 2 kali lebih tebal daripada orang normal. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti itu. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa adikmu begitu kekar. Aku akan mencoba mencari lebih banyak informasi mengenai kondisinya begitu kita kembali." Aku berterima kasih pada guru atas pertimbangannya.
kata Ning Safitri lembut. Matanya beralih ke arah rumahnya dan dia dengan lembut bergumam. Setelah aku pergi, Bima juga akan menuju kota Boyolali sendiri dan memasuki Institut Boyolali. Aku harap dia tidak akan diintimidasi dan selalu hidup dengan damai. Dan cerita pun bersambung.